Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan senang sekali dapat berjumpa dengan jemaat Tuhan dalam ibadah raya GBI Woodward Palu via streaming. Jemaat Tuhan, sebelum kita akan beribadah, saya akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jemaat Tuhan, gereja kita mendukung program pemerintah untuk menghambat lajunya penyebaran virus Omikron. Untuk itu, gereja kita sepanjang sepekan ini tidak melaksanakan kegiatan ibadah, baik itu ibadah komisi, ibadah doa malam, maupun ibadah doa puasa. Jemaat Tuhan dapat tetap beribadah secara streaming setiap hari Minggu di channel Bethel Media Palu yang akan tayang setiap jam 10 pagi. Dan saya berharap setiap keluarga yang mengikuti setiap ibadah streaming ini dapat mengikutinya dengan antusias, dengan penuh kesungguhan, dan sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan dan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan, jemaat Tuhan bisa mengumpulkannya dan nanti dapat membawanya pada saat kita sudah ibadah onsite kembali. Atau jemaat Tuhan dapat men-scan QR Code yang ada di layar kaca saudara. Saudara dapat memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan misi, persembahan penginjilan, ataupun persembahan pembangunan, ataupun persembahan untuk Komisi Pemuda dan Anak. Dan saya berdoa setiap taburan, setiap persembahan yang saudara berikan pasti akan digunakan sebaik-baiknya untuk pelayanan, dan berkat Tuhan pasti Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Dan saya mengundang bagi setiap orang tua, mari kita mengajak anak-anak kita untuk bergabung dalam ibadah Bethel Kids yang akan tayang secara streaming di channel Bethel Media Palu setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan mari orang tua mendampingi anak-anak kita supaya mereka bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, sebelum kita akan beribadah, saya akan berdoa, dan mari siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk diberkati dan masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari Minggu ini kami sekeluarga, kami semuanya dapat beribadah, memuji, menyembah Tuhan meskipun hanya lewat streaming, tapi kami percaya hadirat Tuhan ada di setiap rumah-rumah, di setiap rumah tangga, bahkan dalam setiap pribadi yang akan menjamah kami semua Tuhan. Bahkan kebenaran firman-Mu yang akan diberitakan agar dapat menjadi kekuatan, agar dapat jadi penuntun setiap langkah kami dan dapat memberkati kehidupan kami. Kami siap beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Haleluya. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah online pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau yang setia dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan naikkan penyembahan-Mu pagi hari ini. Mari sama-sama katakan pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari engkau yang percaya katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya hanya Engkau Tuhan.
tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat, saudara. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Katakan dulu sekarang, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran, amin, tak terukur panjang setia. Ya Tuhan, kami percaya, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Katakan ku sembah, Engkau Yesus, hanya Engkau kami abadi. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah walau dunia. Katakan semua bergoncang, semua bergoncang. Katakan tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Mari angkat tanganmu, katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah diriku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Katakan, Kau tak berubah, Kau tak berubah, Kau tetap sore-sore yang terbaik buat Allah kita, yang lebih meriah lagi buat Allah kita. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan kami hadapkan hanya kepadamu Yesus, Allah yang hidup, sumber sukacita dan pengharapan kami. Yang bersukacita sama-sama saya katakan amin. Mari saudara bertepuk tangan sama-sama. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari naikkan pujian ini sama-sama, katakan. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kemuliaan
kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Katakan kau ada mendampingi kami Tuhan. Kau ada mendampingi tiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Angkat tanganmu, katakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, Serukan sukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Serukan sukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang setia. Sungguh Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang memperhatikan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Sama-sama katakan. Lebih dari harta ya Tuhan, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau
berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami mau katakan Tuhan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, sebab Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak tergantikan Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan Yesus, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari jemaat Tuhan, Kau yang merasakan kesetiaan Tuhan, mari buka kedua tanganmu, nyanyikan pujian. Kau tunjukkan kasih setiamu. Benar Tuhan, sungguh Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap keadaan kami Tuhan, dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, kami mau katakan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah Tuhan. Yesus, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengan iman katakan, Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Ya Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau setia. Kau mulia, Bapa, Kau setia.
bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari sembah Tuhan. Mari nikmati hadiratnya pagi hari ini. Mari nikmati kebaikan Tuhan hari ini. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan hanya nama-Mu Tuhan. Yesus, Kau Bapa yang setia. Engkau tak pernah tinggalkan kami. Immanuel, Immanuel. Mari sembah Dia. Terpujilah Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sungguh Engkau ajaib. Engkau Allah yang perkasa. Engkau tak berubah Tuhan. Selamanya Kau setia. Terpujilah nama-Mu Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi Tuhan saat ini, apapun keadaan dalam hidup kami saat ini Tuhan, kami tahu Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kami tahu Engkau Bapa yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami. Sungguh Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, mari buka kedua tangan-Mu pagi hari ini. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu
hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Sama-sama katakan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menunggu langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Dengan iman katakan. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkau Allah tetap setia dalam kehidupan kami. Ya Tuhan. Terbukti hari ini walaupun di dalam kesulitan-kesulitan yang kami hadapi hari-hari ini, Engkau tetap ada sebagai Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menjanjikan hari depan adalah hari depan yang indah bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Dan hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu akan mengokohkan dan menguatkan kami. Sehingga hidup kami hidup yang terus terarah pada Kristus, Sang Juru Selamat dan Pembela hidup kami. Kami akan belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas, urapi kami semua. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur hari ini Tuhan tetap memelihara kita walaupun Tuhan masih mengizinkan kita berada dalam situasi pandemi hari ini. Dan oleh karena meningkatnya kasus di kota kita, maka kita hari ini akan kembali beribadah secara online. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir, menyertai dan memelihara hidup kita sekalian. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dan kita akan membacanya. Ada dua bagian Alkitab yang ingin saya bacakan dan kita renungkan pagi hari ini. Kita akan membaca di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10, lalu 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 7 dan 8. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tema khotbah setia sampai akhir. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Di sana firman Tuhan berkata demikian. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari kita lanjut membuka di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di sana firman Tuhan berkata demikian. Ayat 7 berbunyi demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman.
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Setia sampai akhir, itulah tema renungan kita kali ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di daerah Danau Tekapo di negara New Zealand ada sebuah objek wisata patung perunggu dari seekor anjing yang disebut sheepdog atau anjing gembala milik James Mackenzie. Penduduk setempat di daerah itu mengabadikan sheepdog ini dengan mendirikan sebuah patung perunggu di dekat gereja gembala yang baik. Apa kelebihan dari anjing gembala ini? Saudara, anjing gembala ini adalah anjing yang sangat setia kepada tuannya, James Mackenzie. Anjing ini senantiasa bersama tuannya pergi mengambil domba-domba di tempat yang jauh. Lalu dikumpulkan di satu tempat dan dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Tetapi saudaraku yang kekasih, lambat laun apa yang dilakukan oleh Mackenzie dan anjingnya ini diketahui oleh aparat keamanan. Dan kemudian James Mackenzie ini ditangkap, lalu dia dipenjara, saudara. Domba-domba yang ditinggalkan oleh Mackenzie ini dijaga oleh sheepdog ini. Betapa setianya anjing gembala ini, dia menjaga domba-domba itu. Kalau ada orang yang mau mengambil domba-domba itu, maka dia akan menghalau orang-orang tersebut. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, anjing sheepdog ini, dia setia kepada tuannya James Mackenzie. Di Jepang, saudara, ada anjing yang bernama Hachiko. Hachiko adalah anjing yang juga setia kepada tuannya. Setiap kali dia mengantar tuannya pergi kerja. Tapi satu kali tuannya tidak pulang kerja. Lalu dia menunggu terus di sebuah stasiun kereta api tempat tuannya kalau pulang berhenti di situ. Dan dia menunggu tuannya tidak pulang-pulang oleh karena tuannya telah meninggal dunia. Berhari-hari, bertahun-tahun dia menunggu. Dan akhirnya dia mati di tempat itu. Lalu kemudian orang mengabadikan kesetiaan anjing ini dengan sebuah patung. Saudara, apa yang dapat kita pelajari, saudara? Jika sheepdog, anjing gembala, dan anjing Hachiko itu bisa berlaku setia kepada tuannya, walaupun mereka cuma hewan yang tidak berakal budi, apalagi kita manusia, saudaraku yang kekasih, kita berakal budi. Apalagi kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Adakah saya dan saudara memiliki kesetiaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Di dalam Wahyu yang sudah kita baca tadi pada pasal 2 ayat yang ke-10, Yesus berpesan kepada jemaat yang ada di Smyrna, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, kondisi jemaat Smyrna itu mengalami penganiayaan yang berat, penderitaan yang hebat, kemiskinan yang luar biasa akibat tekanan kerajaan Romawi dan orang-orang Yahudi. Dan dalam kondisi penderitaan yang hebat itu, mereka jemaat Smyrna ini tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Pesan yang sama, saudaraku yang kekasih, juga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius supaya tetap setia kepada Tuhan. Saudara, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8 di sana, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, betapa pentingnya menjadi setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya dan saudara walaupun kondisi kita berada dalam keadaan yang sulit. Saudaraku yang kekasih, bagaimana supaya saya dan saudara
sebagai orang Kristen tetap setia kepada Tuhan Yesus. Berdasarkan 2 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 ini, maka saya ingin membagikan 3 hal bagaimana supaya saya dan saudara tetap setia kepada Tuhan Yesus. Walaupun hidup kita mengalami keadaan yang sulit. Hari ini pandemi kembali bertambah jumlahnya orang-orang yang terpapar di kota kita. Lalu kemudian kita kembali mengadakan ibadah onsite, saudara. Online, saudara. Yang membuat begitu banyak kesulitan dalam kehidupan kita. Tapi di tengah kesulitan yang Tuhan izinkan, Tuhan mau kita tetap setia. Hal yang pertama, saudara, berdasarkan 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-7 bagian A. Di sana dikatakan begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bagaimana supaya saya dan saudara tetap setia? Yang pertama adalah bertandinglah dalam pertandingan hidup yang benar. Ayat 7 Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Paulus menggunakan analogi pertandingan, khususnya pertandingan dalam dunia atletik untuk menggambarkan kehidupan kekristenannya. Di mana pertandingan yang dijalaninya adalah pertandingan yang menuntut segenap semangat dan pengabdian dengan tujuan untuk kemuliaan Tuhan dan bagi kemajuan Injil Kristus. Itu sebabnya saudara, pesan Paulus ini juga menjadi pesan saya dan saudara. Supaya kita menjalani hidup kita. Jalanilah hidup saya dan saudara dalam pertandingan hidup yang benar. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Saudara, sebagai orang percaya Tuhan mau dan Tuhan inginkan saya bertanding dalam pertandingan hidup yang benar. Berada dalam pertandingan hidup yang benar adalah kehidupan yang sungguh-sungguh benar di mata Tuhan. Saudara, pertandingan hidup yang benar adalah ketika kita mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Saudara baca dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan seorang olahragawan itu dia akan memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia mengikuti pertandingan menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudara, ada banyak orang termasuk orang Kristen, saudara, tidak berada dalam pertandingan hidup yang benar. Tidak berada di jalur yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup dalam kemauannya sendiri dan tanpa mempedulikan hidup yang benar. Saudara, firman Tuhan di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Di sana berkata begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Mungkin saya dan saudara bisa sukses. Mungkin saya dan saudara bisa populer luar biasa. Mungkin saya dan saudara bisa kaya raya luar biasa. Tapi kalau saya dan saudara tidak berada dalam pertandingan yang benar, firman Tuhan berkata, apa gunanya semua itu? Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya sebagai orang percaya, marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita berada dalam pertandingan hidup yang benar. Tuhan mau, Tuhan rindu, walaupun di tengah himpitan kesulitan, kita melakukan hidup yang benar. Tuhan mau, Tuhan inginkan supaya kita menjalani kehidupan apapun profesi kita. Kita peruntukkan bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara, kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk apa? Untuk kemajuan Injil Kristus. Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan hari ini adalah bahwa supaya saya dan saudara hidup setia, hiduplah dalam pertandingan hidup yang benar. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana supaya saya dan saudara bisa hidup
tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua saudara, coba kita perhatikan di ayat yang ke-7 bagian B. Di ayat yang ke-7 bagian B di sana dikatakan demikian. Aku telah mencapai garis akhir. Saudara Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir. Yang kedua, bagaimana supaya saya dan saudara tetap setia adalah kita jangan menyerah dalam hidup ini. Walaupun kita seringkali menghadapi banyak masalah, seringkali kita menghadapi begitu banyak kesulitan dalam hidup ini. Saudara, ungkapan garis akhir adalah istilah yang digunakan oleh Paulus dalam lomba lari saudara. Di dalam perlombaan lari, seorang pelari dia harus mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Sebab dalam perlombaan dia akan menghadapi begitu banyak kesulitan. Seorang pelari yang baik dia akan berlatih luar biasa. Walaupun ada begitu banyak tantangan, dia harus sungguh-sungguh berlatih dengan baik. Supaya apa? Supaya dia dapat mengikuti pertandingan dengan baik. Sebab saudaraku yang kekasih, tidak hanya itu, seorang pelari juga dia waktu bertanding dia akan menghadapi banyak kesulitan. Dia akan menghadapi begitu banyak kerintangan, menghadapi begitu banyak masalah. Dan dia akan sampai pada garis akhir kalau saudara dia tidak menyerah. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan bilang begini, aku telah mencapai garis akhir, kata Paulus. Ini pesan yang ingin disampaikan oleh Paulus bahwa dalam menjalani hidup ini kita tidak boleh menyerah walaupun ada banyak kesulitan. Kita tidak boleh menyerah walaupun ada banyak masalah. Teruslah kita berlari, teruslah kita bertahan sampai pada akhirnya. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat dan mencermati kehidupan Paulus, ketika dia sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, kita akan menemukan bahwa hampir sebagian besar kehidupan Paulus ketika dia menjadi orang yang percaya, dia mengalami banyak kesulitan. Paulus seringkali di sana disebutkan bahwa orang-orang Yahudi sering sekali menyalahartikan Paulus. Dia pernah dicambuk, kata Alkitab. Dia pernah dipenjara berkali-kali. Dia dilempar batu. Dia mengalami sakit penyakit. Tetapi dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Tolong ditampilkan 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8. Di sana dia berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Paulus ditindas, Paulus terjepit, Paulus habis akal. Namun dia berkata, namun tidak putus asa. Saudaraku yang kekasih, Paulus inginkan lewat pesannya, dia telah mengakhiri pertandingan. Aku telah mencapai garis akhir. Ini sebuah pesan supaya kita jangan menyerah ketika menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Mungkin kita bisa saksikan satu adegan tinju. Antara Diego Corrales versi Luis Castillo. Saudara, pada ronde ke-10, Luis Castillo beberapa kali jatuh. Tapi dia tidak menyerah. Dia tidak putus asa. Akhirnya dia berhasil memenangkan pertarungan itu. Dia berhasil mengalahkan Diego Corrales. Dalam hidup ini pun harusnya kita, walaupun banyak masalah, kita tidak boleh menyerah. Ada kesulitan, kita tidak boleh putus asa. Seperti Paulus katakan, bahwa
Walaupun dia ditindas, dia terjepit, dia penuh dengan masalah. Tapi dia berkata, dia tidak putus asa. Dalam berbagai kesesakan hidup, penderitaan yang kita alami, mungkin sakit penyakit kita derita, kita harus bersandar pada pertolongan Allah Roh Kudus. Karena apa? Karena Allah senantiasa menolong dan menopang kita. Di tengah bertubi-tubinya masalah hidup yang diizinkan Tuhan, yang kita alami, mari kita tidak menyerah. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus Kristus tidak pernah menyerah. Dia terus menggenggam saya dan saudara. Yang ketiga dan yang terakhir, di ayat 7 bagian C, di sana firman Tuhan berkata demikian. 2 Timotius 4 ayat 7 bagian C. Di sana dikatakan begini, aku telah memelihara iman. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa tetap setia. Yang ketiga, peliharalah iman dalam hidupmu. Saudara, menurut Paulus, iman itu perlu kita pelihara supaya iman kita bertumbuh, saudara. Firman Tuhan pada bagian lain bilang begini, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman itu dasarnya adalah firman Tuhan. Firman Kristus. Beriman itu berarti hidup di dalam Yesus Kristus. Jadi Paulus ingin berkata, aku telah memelihara iman, itu artinya bahwa Paulus hidup berdasarkan iman kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkannya. Saudaraku yang kekasih, menurut Paulus, hidup berdasarkan iman kepada Yesus Kristus itu adalah hidup yang tidak berdasarkan perbuatan baik untuk mendapatkan keselamatan. Paulus mengingatkan, kalau saudara baca di ayat yang ketiga pada pasal yang sama dari 2 Timotius ini, Paulus mengingatkan bahwa hati-hati terhadap guru-guru yang mengajarkan bahwa percaya kepada Yesus tidak cukup untuk memperoleh keselamatan. Untuk perlu diselamatkan menurut pengajar-pengajar palsu itu, perlu perbuatan baik menurut hukum Taurat. Orang-orang yang hidup dengan iman seperti ini gemar membuat aturan-aturan yang tidak ada di dalam Alkitab dan menganggap orang yang tidak ikut aturan itu sesat. Saudaraku yang kekasih, nanti saudara baca dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Hidup beriman juga menurut Paulus adalah hidup yang tidak anti hukum. Artinya bahwa mengaku percaya Tuhan Yesus tetapi hidupnya mencintai dunia sama seperti saudara di ayat yang ke-10 pada pasal yang ke-4 2 Timotius ini. Di sana Paulus bilang Demas telah mencintai dunia ini. Ada banyak orang Kristen rajin beribadah. Ada banyak orang Kristen setia dalam pelayanan. Tetapi hidup tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tuhan memanggil saya dan saudara, Tuhan memanggil kita untuk hidup beriman. Itu artinya hidup yang sesuai dengan Injil Kristus. Di mana hidup kita adalah hidup melakukan kebenaran karena didasarkan kasih kita kepada Kristus dan ucapan syukur kita kepada Kristus yang sudah memberikan saya dan saudara keselamatan. Kita beriman dan melakukan segala yang baik dengan penuh sukacita, tidak dengan paksaan. Kita beriman dan melakukan segala yang baik dengan ungkapan syukur karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Inilah iman yang sejati. Dan iman inilah yang Paulus maksudkan bahwa aku telah memelihara iman. Dan iman yang sejati akan menjadikan hidup kita tetap setia kepada Dia. Itu sebabnya marilah saya dan saudara, kita semua yang beribadah pada hari ini, walaupun kita berada di rumah kita masing-masing karena kondisi yang tidak memungkinkan, tapi hari ini kita belajar bahwa untuk setia kepada Tuhan, karena Tuhan telah setia, lebih dahulu setia kepada saya dan saudara. Dia adalah Allah yang setia kepada kita, orang yang percaya kepadanya. Biarlah renungan firman Tuhan kali ini menjadikan saya dan saudara tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang setia adalah ketika kita berada dalam pertandingan hidup yang benar. Kita bisa setia ketika kita
tidak menyerah menghadapi hidup ini. Dan kita bisa setia ketika iman kita terus kita pelihara. Iman yang diarahkan pada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Di tengah situasi yang kami alami, kesulitan, masalah yang sepertinya tidak pernah habis-habis. Masalah ini sepertinya tidak ada ujung pangkalnya. Tetapi di tengah masalah, di tengah pergumulan, di tengah penderitaan yang Tuhan izinkan kami alami sampai dengan hari ini, kami boleh merasakan bahwa Engkau Allah tetap setia dalam hidup kami. Itu sebabnya ajar kami lewat kebenaran firman-Mu supaya kami tetap setia mengikut Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman ini. Terus biarlah mereka berfokus hanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Mari angkat tanganmu sekali, katakan sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Katakan betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Pada akhir ibadah kami pada hari ini, kami terus menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah ini menjadi pegangan hidup kami. Walaupun ada banyak persoalan kesulitan, kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan dan beribadah kepadamu. Kau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam kondisi dan dalam keadaan apapun juga, Tuhan akan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan mereka. Tuhan akan senantiasa meneguhkan, mengokohkan iman percaya mereka. Sehingga mereka terus hanya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Penolong dalam kehidupan ini. Kau memberkati setiap jemaat-Mu di dalam usaha dan dalam apapun yang mereka kerjakan. Berkati hari-hari hidup mereka. Biarlah hidup mereka senantiasa mereka arahkan hanya kepada Engkau sebagai pribadi satu-satunya juru selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hari ini bagi bangsa negara kami. Pelihara terus bangsa dan negara kami. Walaupun di tengah kondisi yang tidak menentu dalam dunia ini, kami melihat ada begitu banyak kesulitan-kesulitan. Tapi kami juga boleh melihat bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan menyertai kami. Amin. Kau memberkati pemerintahan kami supaya mereka terus bekerja dengan baik. Lakukan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara kami. Pelihara pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri hikmat, kemampuan, kecakapan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi daerah kami Sulawesi Tengah. Tuhan akan senantiasa memberkati daerah kami. Berkati pemimpin-pemimpinnya. Berhikmat bagi mereka untuk terus mengembangkan daerah kami Sulawesi Tengah. Tuhan hari ini
daerah kami ada begitu banyak orang yang terpapar oleh virus corona. Ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menguatkan, Ya, menopang, menolong mereka. amin. Tuhan beri kesembuhan Tuhan. Amin. Sehingga daerah kami kasusnya boleh menurun. Ya, amin. Tuhan juga berkati aparat medis, para medis yang bekerja. Tuhan berkati seluruh obat-obat yang dikonsumsi oleh orang-orang yang sakit. Semuanya boleh dipakai dan digunakan dengan baik dan mereka boleh mengalami kesembuhan. Ya, Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bagi pelayanan gereja di tempat ini. Engkau berkati terus pelayanan gereja di tempat ini. Berkati gembala, berkati staf gembala, berkati semua yang terlibat melayani. Engkau senantiasa berikan kekuatan, kesehatan, Ya, dan semakin hari semakin giat di dalam melayani. ya, Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami setiap hari dalam hidup kami. ya Tuhan. Dan kami percaya berkat Allah senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkanlah hatimu dan arahkanlah pandanganmu pada Tuhan. Dan sekali lagi kita menyembah Tuhan dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kita. Mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan bersama kita berkata, amin. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau peduli.